Shalom, selamat pagi, puji Tuhan, bersemangatlah sebab Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Karena banyak hal yang bisa membuat kita tawar hati, banyak hal yang membuat kita tidak mau melakukan lagi apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi bersama dengan Tuhan dan ada firman Tuhan itu yang membuat kita bersemangat menjalani hari ini. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dalam kitab Yakobus 5, ayatnya yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Kalau kita berbicara soal manusia, manusia berarti adalah pribadi yang sangat terbatas dalam hidup ini. Tetapi kita pasti punya satu pendapat atau ada orang-orang yang walaupun kita tahu dia adalah manusia, kita mengakuinya dia sebagai seseorang yang hebat karena berdasarkan pemikirannya yang handal, berdasarkan kekuatannya, berdasarkan apa yang bisa dia lakukan atau berdasarkan harta dan keahlian yang dia miliki. Sehingga kita boleh mulai menggolongkan, oh manusia ini dia adalah manusia yang hebat. Sementara manusia yang satu dia adalah manusia yang tidak bisa diakui karena banyak hal mungkin kekurangan yang berdasarkan standar kita yang kita dapatkan dalam kehidupan manusia-manusia siapapun yang ada ketika kita bertemu hari lepas hari. Firman Tuhan yang sudah kita baca berbicara tentang satu pribadi yang bernama Elia, ditegaskan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Jikalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata Elia sama-sama manusia seperti kita. Satu bahasa yang sering kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Ketika kita mau menguatkan seseorang, ketika dia mengalami rasa rendah diri, ketika melihat pribadi yang lain kan kita sering berkata, enggak apa-apa, kan sama-sama manusia. Jadi ketika kita berkata kita adalah sama-sama manusia, berarti kita tidak boleh menyombongkan diri merasa bahwa kita adalah manusia yang lebih daripada manusia yang lain. Dan firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya 43 ayat 4 bahwa manusia itu adalah berharga di mata Tuhan sehingga Tuhan mengasihi kita. Sehingga tidak ada alasan walaupun kita tahu kita adalah manusia biasa untuk kita menjadi orang yang rendah diri. Orang yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa sehingga kita putus asa, sehingga kita tidak bersemangat menjalani kehidupan ini. Karena ada tekanan, karena ada ujian. Berbicara soal Elia, Elia adalah seorang nabi yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Karena apa? Ketika dia berdoa supaya hujan itu jangan turun, hujan tidak turun. Tetapi ketika dia juga meminta supaya hujan turun, maka Tuhan mengerjakan apa yang dia doakan. Hujan bisa turun. Bahkan dalam kebenaran firman Tuhan, Elia boleh mengalahkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Aserah. Sesuatu yang sangat dahsyat. Manusia biasa yang bisa melakukan hal tersebut. Tetapi ada satu masa di dalam kehidupan seorang nabi yang bernama Elia. Sebagai manusia, Elia mengalami keputusasaan. 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ia lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Satu pribadi yang baru saja mengalahkan banyak nabi-nabi Baal. Ya, ratusan yang sudah dia kalahkan. Dalam sekejap saja dia bisa patah semangat dan dia bisa berkata, cukup saja Tuhan hidupku saat ini. Ambil saja nyawaku. Ya, itulah manusia biasa. Tadinya begitu kuat, tadinya begitu bersemangat. Tetapi ada satu berita, ada satu kabar buruk ketika orang berkata, Isabel sedang mencari engkau. Isabel sedang membunuh engkau. Maka apa? Nabi Elia mengalami kehidupan yang rasanya sangat berat. Dia tidak mampu lagi untuk berjalan menghadapi hari ke depannya. Karena ada ancaman, ada berita buruk bahwa dia hendak ditangkap, hendak dibunuh. Sehingga dia berkata, Tuhan ambil saja nyawaku. Aku tidak lebih baik daripada orang lain. Elia merasa bahwa apa yang dia lakukan, apa yang sudah dia kerjakan semuanya sia-sia. Karena pada akhirnya hidupnya akan dibunuh. Tetapi luar biasa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu bahwa saya dan saudara adalah manusia yang biasa. Kita terdiri atas tubuh, jiwa, dan roh.
Bagaimana kadangkala jiwa kita gampang untuk diombang-ambingkan, gampang terluka, gampang takut, gampang putus asa. Dan Tuhan menganggap kita sebagai manusia-manusia yang berharga. Dia mengasihi kita. Kalau saat ini mungkin ada tekanan, ada permasalahan, ada berita buruk. Berita buruk berarti ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Dan kita tidak tahu, kita sangat terbatas. Kadangkala kita menangis, kita merasa lelah, apa yang harus kita lakukan. Dan mungkin juga sempat terbersit dalam hidup saya dan saudara seperti Elia. Dia berkata, cukup saja Tuhan, ambil saja nyawaku. Satu pribadi yang baru saja melakukan hal rohani yang dahsyat. Dia bisa berdiri di gunung Tuhan, menyampaikan kekuatan Tuhan. Tapi ada saatnya dia mengalami patah semangat. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan? Waktu saya dan saudara sebagai manusia biasa, kita bisa mengalami tekanan, tantangan seperti yang dialami oleh Elia. Tetapi ini yang Tuhan kerjakan bagi Elia, dan ini juga yang Tuhan Yesus mau kerjakan bagi saya dan saudara yang meresponi kebenaran firman Tuhan. Ayat yang kelima berkata, sesudah itu berbaring dan tidur di bawah pohon aran itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Amin. Jadi ketika kita tidak bersemangat dalam hidup ini, Tuhan tahu kita butuh makan. Ketika kita makan, maka di situ kita akan mendapat kekuatan. Ketika ada masalah, tekanan, tantangan, ada saatnya kita nggak punya selera makan, kita nggak nafsu makan. Mau lauk apapun yang ada di hadapan kita, kita rasanya tidak bernafsu makan. Maka dengan sendirinya tubuh fisik kita menjadi lemah, kita berpikir menjadi tidak jernih. Dan Tuhan tahu di dalam tekanan itu, dalam keputusasaan Elia butuh makanan untuk dia mendapatkan kekuatan. Dan ketika kita ada dalam kondisi seperti Elia, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan inilah aku, kita mau bawa hidup kita sebagai manusia biasa yang terbatas. Dan Tuhan mau memberi saya dan saudara makanan pada hari ini dan seterusnya. Bukan hanya soal berbicara makanan jasmani yang Tuhan akan siapkan. Tetapi lebih daripada itu ada makanan rohani lewat firman Tuhan. Lewat pengajaran, lewat Roh Kudus. Untuk menguatkan kita, untuk membuat kita dapat bersemangat. Tapi tergantung apakah saudara dan saya mau makan makanan yang Tuhan berikan hari-hari ini. Percayalah. Makanan rohani yang daripada Tuhan itu tidak akan menyakitkan kita. Tetapi itu akan menyehatkan kita sehingga kita dapat bangkit, berjalan menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan tahu kok saya dan saudara adalah manusia biasa. Orang lain tidak dapat menyelami kita, cara berpikir kita. Mungkin mereka bisa menghakimi atas keputusan-keputusan yang kita ambil. Ada keputusan-keputusan mungkin yang sempat salah. Ada tanggung jawab mungkin yang harus kita ambil berdasarkan keputusan kita. Tapi yakinlah dan terus bersemangatlah. Tuhan mau memberi saya dan saudara makanan yang terbaik. Karena dia tahu kita adalah manusia biasa yang membutuhkan makanan itu. Sebab itu mari bersemangatlah, karena firman Tuhan berkata dalam kitab Amsal. Ketika kita tidak bersemangat, ya ketika kita tawar hati di masa kesesakan, di tengah ujian dan tekanan, maka di situ kita mengalami kekuatan yang sangat sedikit. Bahkan kita tidak punya kekuatan sama sekali. Tetapi orang-orang yang mau menerima, yang mau makanan yang Tuhan berikan bagi kita hari lepas hari, maka kita akan dikuatkan, kita akan bersemangat lagi di dalam hidup ini. Dan itu yang sudah Elia terima daripada Allah. Dan itu juga yang kita mau terima daripada Allah hari lepas hari. Amin. Setiap manusia-manusia biasa bisa menjadi manusia luar biasa asalkan dia mau makan makanan yang diberikan oleh Allah. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami hanyalah manusia biasa, tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau melihat kami sebagai pribadi yang berharga. Ketika Engkau dapati kami mungkin hari ini kami tidak bersemangat untuk menjalani hari hidup kami. Ada rasa sakit Tuhan, ada rasa kecewa, ada rasa putus asa karena kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Tetapi pada pagi hari ini kami berkata, Tuhan berikanlah kami makanan yang daripada Engkau. Kami mau makan makanan yang menyehatkan tubuh jiwa roh kami. Dan kami percaya ketika ada umat-Mu yang lemah, makanan firman Tuhan yang akan menguatkan. Ada orang-orang yang sedang sakit Tuhan, Engkau akan menyehatkan mereka kembali. Bangkitkan iman percaya kami. Kami hanyalah manusia biasa, tapi kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa,
yang bisa memberikan semangat bagi kami, yang bisa menyelesaikan apa yang tidak bisa kami selesaikan. Terima kasih buat kekuatan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami akan menjalani hari hidup kami alaskan semuanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.